Kak Ros, sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Tetapi sombong gitu. Oh, ya. berarti aku sering dong banyak Gak sedekah. apa-apa. Lah salah. Artinya tipikal kita ini kalau sombong kepada orang yang baik itu berdosa. Karena wala tusair khaddaka lidas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan sombong kepada orang. Tetapi ada kalanya berita-berita yang membuat kami ini dia sombong juga kan. Iya. Bikin fitnahan bagaimanapun, tapi ternyata dalam satu kaidah sombong kepada orang yang sombong sedekah. Coba kita baca, ada komen netizennya nggak sih? Tuh. Biar tahu kebayang gitu kira-kira yang bikin. Saya nggak mau lihat ya. Bikin meradang. Nih, saking kesalnya ini Ustadz dia tidak sadar bahwa dia ngomong kayak lebih tipis menyombongkan, lebih tipis-tipis menyombongkan. Lanjut. Menurutku Ustadz Risa tidak bermaksud sombong dan ria, hanya sekedar membela keluarganya yang lagi terpuruk dan terpukul. Jadi tolong jangan lagi menghakimi. Oh ini baik nih, Ini bagus kan? ini, Membela ya. nih. Lanjut, ada yang pedes nggak? Ini ada yang mengingatkan nih, katanya jangan juga kepancing atau Ustadz sama pemberitaan yang memang itu fitnah menurut Ustadz, tapi Ustadz jatuhnya ria. Kalau begitu klarifikasi jangan sampai mencoreng gelar Ustadznya katanya. Ada lagi nggak? Masalah keluarga yang diumbar, bilangnya malu padahal sadar kalau lagi diliput. Emang orang PLN yang bawa wartawannya? Kan punya hak untuk nolak diliput dan disebarkan, kan? Nggak usah minta maaf belakangan, kalau dari awal aja udah ngasih izin. Udah diklarifikasi tadi Ini ya. ya, kalau seandainya pihak media izin sama saya mau meliput, ya saya nggak izinkan. Masalahnya tidak ada pemberitahuan atau izin untuk meliput berita itu. Itu kan pribadi, Kak. Iya kan? Betul sekali. Fitnah atau fakta? Bahwa setelah berita rame, Ustadz dan Indri itu membuat klarifikasi karena merasa keberatan dibilang larat dan bangkrut. Tapi setelah klarifikasinya viral, nyesel lagi. Nyesel karena dibilang ria. Jadi sebenarnya itu aku nggak tahu juga kalau suami bakalan klarifikasi seperti itu gitu kan. Cuma memang salahnya kita kan terpancing emosi itu aja sih. Cuma nggak ada sedikit pun kita mau menyombongkan diri. Cuma karena situasi kayak gini banyak juga teman-teman yang akhirnya telepon gitu mau ngirim bantuan gitu kan. Loh, kita ini itu kok Kak Ros. bukan Kenapa karena itu, kita kenapa itu rasanya jadi apa yang dirasakan? iya jadinya kan rasanya loh kita ini bukan mau ngemis-ngemis gitu loh. Kita ini bukan nggak ada, tapi pada waktu itu memang limitnya nggak cukup. Tapi jadi Jadi hampir kemana-mana teman-teman kita di gitu seluruh loh. Indonesia itu mau kirim uang transfer untuk bayar listrik. Jadi kan Masya Allah ini pemberitaannya bukan tidak membayar, telat membayar. Tapi hari itu beres Kak, karena kita bayar gitu loh. Jadi sebenarnya ketika ada orang mau bantu nih, yang dirasakan apa sih? Malu, Kalau kamar. saya sih positif ya, berarti orang ini baik nih Baik, mau iya. membantu kita. Tapi- Cuma karena pemberitaan media yang Tidak bilang benar. kita bangkrut gitu kan. Kalaupun bangkrut pun nggak apa-apa, tapi nggak perlu sampai menjatuhkan kehormatan keluarga kita juga kan, nggak perlu Iya, gitu merasa caranya. ya itu tadi kehormatannya dijatuhkan karena itu berita nggak benar, apalagi sampai mempengaruhi ibu gitu ya. Oke, lanjut betul. fitnah atau fakta. Ustadz Risa, fitnah atau fakta, selama pandemi ini untuk gaji karyawan di rumah, Ustadz sampai beberapa kali harus menjual mobil dan harta benda di rumah. Fitnah atau fakta? Iya, fakta, benar. Jadi saya kasus telat membayar listrik pun itu karena karyawan. Jadi alokasi dana itu ada, tetapi dana itu saya peruntukkan untuk membayar gaji karyawan. Jadi bagi saya COVID begini orang membutuhkan di bawah saya lebih banyak. Saya bilang sama istri, lebih baik kita berkorban untuk orang lain. Orang lain tak perlu tahu apa yang kita korbankan. Jadi saat itu pun untuk karyawan Kak. Saya menjual mobil, 2 unit mobil di masa pandemi ya untuk karyawan. Jadi karyawan saya ada, saya tidak memberlakukan PHK dan tidak mengurangi sedikit pun gaji mereka, sedikit pun, 1 rupiah pun. Karena bagaimanapun mereka adalah keluarga saya. Nah itu alasan saya harus menjual apa yang saya punya. Oke. Fitnah atau fakta Indri? Bahwa selama pandemi ini, kamulah sekarang yang harus lebih kerja keras karena pemasukan keluarga sekarang bergantung juga pada bisnis skincare kamu. Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Harus ingin deg-degan.